Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davarian Aldino dengan nomor induk 2105 120 4001. Berasal dari kelas TI 2021A. Jadi di sini saya akan membahas implementasi AI dalam bidang transportasi. Yang pertama, definisi AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI mempelajari cara-cara untuk membuat mesin atau program komputer dapat memahami situasi tertentu, merespon informasi yang diberikan, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian cara kerja AI, yaitu untuk bisa bekerja seperti pikiran manusia, AI membutuhkan sistem yang didukung oleh algoritma. Algoritma ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, machine learning. Kedua, neural networks. Yang ketiga, natural language processing. Yang keempat, computer vision. Yang kelima, robotik. Nah, biasanya algoritma yang umum dipakai itu adalah machine learning. Machine learning itu adalah suatu metode untuk membuat mesin belajar dari data. Ini memungkinkan untuk mesin mengenali pola dan aturan yang terkandung dalam data, sehingga mesin dapat mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Kemudian, teori dasar AI dengan app yang saya buat yaitu SpeedGraph. Yang pertama, prediksi permintaan. Aplikasi SpeedGraph ini menggunakan AI untuk memprediksi permintaan layanan pada waktu tertentu dan lokasi tertentu. Yang kedua yaitu deteksi fraud. SpeedGraph ini menggunakan AI untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan potensi fraud. Dan yang ketiga yaitu analisis data. Aplikasi yang saya buat ini menggunakan AI untuk menganalisis data pengguna dan operasional untuk mendapatkan warisan yang lebih baik tentang pengguna dan memperbaiki layanan. Oke, sekarang masuk ke contoh implementasi AI. Jadi di sini saya membuat aplikasi yang bernama SpeedGraph. Jadi saya mendapatkan referensi aplikasi ini dari aplikasi yang bernama Gojek. Yaitu memudahkan antara driver dan pelanggan untuk mencapai tujuan, saling menguntungkan. Dan di sini fitur-fitur yang memakai AI yaitu yang pertama double darurat, kemudian bagikan perjalanan, kemudian yang ketiga penyamaran nomor telepon, yang keempat ini seperti di Gojek yaitu Speedfood, kalau di Gojek GoFood, kemudian yang terakhir yaitu SpeedSend, kalau di Gojek tuh namanya GoSend kayak. Oke. Untuk tombol darurat, fitur ini tuh digunakan untuk pencegahan menghadapi pelecehan. Fitur ini terhubung dengan unit darurat layanan 24 jam dan layanan ambulan. Kemudian fitur yang kedua yaitu bagikan perjalanan atau rute. Aplikasi yang saya buat memberikan fitur bagikan perjalanan yang memungkinkan memberikan posisi secara aktif. Yang ketiga, fitur penyamaran nomor telepon. Fitur ini berguna dalam melindungi pengguna dengan fitur penyamaran nomor telepon. Kemudian di sini saya memakai dua fitur ya. Seperti di Gojek, Speedfood. Kalau di Gojek, GoFood. Ini layanan pesan antar makanan online untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan usaha. Kemudian SpeedSend atau kalau yang di Gojek tuh GoSend. Jadi ini berupa layanan pengiriman barang, kemudian menggunakan kendaraan roda 2 dan penjemputan barang ke pelanggan. Oke,
Mari kita langsung masuk ke implementasi aplikasinya. Jadi di sini saya menggunakan VS Code. Di sini saya menggunakan dua program ya. Untuk program yang pertama, 3 fitur tadi utama, yaitu untuk fitur bagikan rute, kemudian tombol darurat, dan penyamaran nomor telepon. Jadi di sini saya menggunakan program sederhana yang apabila antar berguna untuk aplikasi seperti Gojek. Jadi yang pertama kita import random, kemudian kita generate ya. Save pickup, save destination, kemudian set phone number, dan share trip, kemudian emergency button. Kemudian kalau kita running, maka di bawah ini di terminal kita disuruh inputkan masukkan lokasi jemput. Misal di sini kita di wilayah Ketintang. Kemudian kita enter, kemudian ada inputan lagi. Kita disuruh masukkan input, masukkan tujuan. Kemudian kita masukkan misal ke Tunjungan. Kita enter. Di sini kita menginputkan nomor telepon kita. Dan di sini mulai aktiflah fitur penyamaran nomor telepon kita tadi. Misal kita inputkan 0821104141. Kemudian misal kita enter. Nah, kemudian terdapat fitur lagi. Ini fitur berbagikan rute atau perjalanan. Jika kita ingin membagikan rute kepada orang terdekat atau keluarga, misal kita ketik iya, maka langsung muncul secara otomatis driver Ivan, otomatis random driver yang kita dapat nanti. Kemudian langsung muncul juga nomor telepon driver, tersamarkan juga. Dan muncul list pickup kita di Ketintang, destination kita ke Tunjungan. Nah, untuk yang terakhir terdapat apakah Anda ingin menekan tombol bantuan darurat? Jika kita dalam bahaya atau seperti kejadian yang tidak diinginkan, misal kita klik iya, maka tombol bantuan darurat ditekan, maka Anda akan segera dihubungi oleh operator kami. Seperti itulah 3 fitur utama tadi, yaitu aplikasi SpeedGrab. Kemudian kita masuk ke 2 fitur seperti di Gojek, yaitu GoFood dan GoSend. Tapi di sini saya pakai namanya SpeedFood dan SpeedSend. Kita coba dari awal, yaitu kita di sini membuat menunya, yaitu menu makanan. Kita inputkan nasi goreng, mie goreng, ayam geprek gitu. Misal kita apa yang kita mau bisa input. Kemudian sini untuk bagian order food kita bisa masukkan input apa yang kita mau. Kemudian kita masuk ke bagian GoSend atau SpeedSend. Misal kita ingin mengirim barang dari tempat kita ke tujuan, maka kita bisa langsung inputkan dan langsung muncullah harga. Langsung kita running aja. Kita run, langsung muncul di terminal. Selamat datang di SpeedGrab, silakan pilih layanan yang diinginkan.
Misal kita speed food dulu. Oke, langsung muncul list di bawah ini. Menu speed food. Yang pertama ada nasi goreng, kedua mie goreng, ketiga ayam geprek. Misal kita lagi pengen makan nasi goreng, kita inputkan nasi goreng, langsunglah keluar output berupa terima kasih telah memesan nasi goreng seharga 15.000. Kemudian kita run lagi. Kita coba bagian speed send. Misal di sini muncullah langsung selamat datang di speed send. Masukkan rute yang diinginkan. Kita masukkan ke Jakarta Bogor. Rute tidak ditemukan. Berarti kita harus pakai spasi. Jakarta Bogor. Rute tidak ditemukan. Putaran lagi. Putaran coba. Oke, jadi kita harus masukkan input hurufnya besar ya awalannya. Jakarta Bogor. Maka muncul output terima kasih telah memesan speed send dari Jakarta Bogor seharga 50.000. Oke, sekian dari dua program sederhana saya bernama Speed Grab yang terdapat 3 fitur dan 2 fitur tambahan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.